Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala lana bil ilmi wal amali ala jami'il anam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang terhormati para sekalian MPU Selatan, para tengku-tengku alim ulama, peserta pendidikan kader ulama yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita masih dapat bersilaturahmi di ruangan ini dalam rangka berdiskusi yang terkait pada pagi ini dengan FIQ 4. Dan tentu para peserta yang dirahmati Allah, bahwa program pendidikan kader ulama itu salah satu fungsi dan tugas daripada Majelis Permusyawaratan Ulama. MPU itu diberi tugas 3 dan kewenangannya. Tugas dan kewenangan itu ada 3. Yang pertama, mengeluarkan fatwa hukum, diminta ataupun tidak diminta, suka ataupun tidak suka. Itu memang MPU yang memberikan itu. Yang kedua, memberikan tausiah. Tausiah ini kalau dalam bahasa lain rekomendasi kepada pemerintah, baik di dalam rangka kebijakan ataupun dalam rangka menjalankan kebijakan. Yang ketiga, inilah fungsi kita, yaitu melakukan pendidikan kader ulama. 3 fungsi. Jadi karena MPU ini lembaga pemerintah, dan dia berbeda dengan MUI di daerah lain, termasuk dengan MUI pusat juga berbeda. Jadi MPU lembaga pemerintah resmi dan bukan lembaga yang dibentuk oleh gubernur, bukan lembaga yang dibentuk oleh bupati, wali kota, bukan. MPU itu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu bukan Undang-Undang Aceh. Bukan undang-undang dibuat oleh DPRA, bukan undang-undang dibuat oleh gubernur. Undang-undang itu dibuat oleh Presiden beserta DPR RI yang diserahkan untuk Aceh. Di Undang-Undang Nomor 99 Nomor 44 Tahun 99 itu Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tentang pemerintah, Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia. Jadi keberadaan lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh itu kan lembaga pemerintah, diakui oleh undang-undang. Berbeda dengan MUI. Apakah MUI pusat, apakah MUI daerah lain, jauh sekali. MUI pusat itu bukan lembaga pemerintah. MUI pusat itu kalau ada yang kita baca di YouTube menyatakan itu hampir mirip dengan LSM, itu hampir benar. Jadi secara politik, secara karisma, MUI pusat itu memang lembaga yang cukup punya karisma. Tapi dalam struktur pemerintahan dia nggak ada. Anak satu, pemerintah anak berkewajiban dengan MUI tidak berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah, itu anak. Tapi secara
emosional, karena dia itu Majelis Ulama Indonesia, maka cukup punya greget dalam konteks yaitu hubungan emosional dalam kehidupan kita di Indonesia ini. Tidak ada yang mengikat apapun tentang MUI pusat itu. Baru sekitar 3 tahun yang lalu baru ada Perpres. Perpres itu cukup lemah. Dulu memang sama sekali nggak ada. Ini baru ada Perpres tentang keberadaan MUI itu berdasarkan Perpres. Kecil sekali. Ya, juga dalam sistem penganggaran, sistem ini apapun itu tidak ada kaitan apapun. Berbeda dengan MPU. Jadi MPU itu dibaca pemerintah, dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia tentang peran ulama yang ada di Aceh. Jadi tiga kewenangan ini yang dimiliki oleh MPU provinsi. MPU kabupaten kota 3 juga kewenangannya, tetapi tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum. Tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum, tapi fatwa itu diganti dengan mensosialisasikan fatwa hukum oleh MPU kabupaten kota. Pada posisi mengeluarkan fatwa hukum diganti dengan mensosialisasikan fatwa hukum. Itu fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Kota. Jadi ini apa yang kita lakukan ini memang haknya MPU. Yang ingin kami sampaikan bahwa maksud pengkaderan ulama ini bukan onderdilnya, bukan. Karena tentu ini semuanya yang dikader itu di pesantren masing-masing. Awak kali dibina di pesantren masing-masing 7 tahun, 8 tahun. MPU hanya memoles bahasa kita. Walaupun bahasanya bahasa pun kader. Jangan salah, wah MPU ciptakan dulu mungkin dengan 15 hari, mana mungkin dengan 40 hari, mungkin sebenarnya sudah dibina di pesantren masing-masing, di lembaga-lembaga masing-masing. Cuman MPU di dalam beberapa hari ini coba men-share sedikit, itu ada hal-hal yang sifatnya misalnya kontemporer, seperti tadi belum menceritakan tentang peran MPU, sudah itu tentang perbedaan MUI dengan MPU, itu saja sebagai penambahan wawasan kita dalam hal-hal yang sifatnya kontemporer. Tidak juga itu MPU yang juga pun kaderan ulama penena 15 orang kita kader ulama tidak ada, dia hanya sekedar mantap mengatakan misalnya bukan tidak ada, sudah ada pesantren kan, cuma mungkin perbedaan istilah-istilah yang terjadi itu saja kita silaturahmi, tapi penting. Jadi walaupun misalnya bukan kita merumuskan onderdil ini bukan dari dalam, tapi hal-hal yang sifatnya kemasan di dalam dunia kontemporer itu. Seenak apapun kuliner yang kita buat, kalau kemasannya tidak enak, nggak ada orang yang beli. Tapi rasanya tidak enak, tapi kemasannya menarik, itu semua orang akan beli. Walaupun deadlock rumah juga, tapi baklo pun tak boleh. Getanya pun boleh, baiknya belum pun ada kelah bergedon kan tu. Kalau tidak menarik, mengiblo pihak, mengikarkan bintang, tidak menarik.
dengan menarik walaupun riba tetap kali blok. Ya, inilah hal yang kita maksudkan, walaupun hal-hal yang sifatnya tidak substansi, tetapi karena tadi kemasan. Nah, itu hotel berdua jamun kami tidak ada baju seragam. Tidak ada baju seragam. Tidak ada baju seragam. Tapi sekarang sudah dunia santri punya baju seragam. Kalau dulu tahun 85 menurutnya sangat sakral tentang baju jubah. Sakral kita. Kita ada dia tahu pakai baju jubah. Itulah sakralnya. Tapi sekarang nggak ada masalah lagi. Hanya ni kelasa kata pakai baju jubah. Kan juga syurban. Anak-anak tahfidz itu sudah kita ajarkan dan kita mengajarkan mereka pakai syurban. Tapi dulu tuh nggak ada. Yang itu kemasan. Kemasan. Jadi nggak ada masalah tuh. Bagus. Dan kena baju seragam, bosen kamu pulau baju seragam, kan? Pulau baju seragam itu bagus karena itu kemasan. Jadi jangan kembali kepada metode zaman. Metode zaman nak perlu kemasan. Yang penting atau ialah mangat Tuhan. Kan? Maka karena mata ulun jamun, anak kalau zahir dengan kalau batin. Mata ulun jamun. Ditanya jenuh anak yang tak kalau zahir. Kita kalau janggut panjang yang sakit air ini. Nampak ditanya jenuh kan? Karena begitulah, karena kita tidak punya kapasitas untuk melihat isi. Kita punya kapasitas hanya melihat zahir saja. Kan? Okey. Ini sekilas nampak. Selanjutnya pertama belum memperkenalkan role Ibu Faisal Ali dalam struktur NPU, itu wakil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, kerja di Robo dari NPU, kaitan dengan NPU juga ada di pesantren, ada di Batu, mungkin dengan pesantren. Dan keseharian lain, mungkin yang buat-buat lagi. Buat-buat bercut. Alhamdulillah, bumi macam tabok dan bak tabok tu tadi. Yang jadi Allah dengan monggo. Bagi limong sama jawab dan juga mendung. Agam mendung. Allah. Itulah kegiatan sehari-hari dalam aktivitas. Ini untuk santai-santai macam ni. Karena dari pagi sampai sore. Kan? Anak muda. Dari santai-santai kita. Maka dia perkenalan diri. Lahir di Lamno. Lahir di Lamno. Di Lamno itu rumah dekat sekali dengan pesantren Budi. Hanya alumni Budi tahun di bawah 80-an itu karena Ubibino mana-mana landaya kok dawak dia itu belum itikan tu sebenarnya kan. Jadi insyaallah karena memang rumah dekat, suatu orang tua dekat dengan pesantren, tidak marah dengan pesantren. Jadi makanya ulun-ulun yang hidup di dalam 80-an insyaallah itu nyambung lah boleh kita bala elok, tapi keadaan suasananya makanya hoko mentajak kita insyaallah nah saudara nah gure memang latar belakang lahir di Lamno 68 jadi dulu kalau 60 tahun di Allah bersyukur kepada Allah tanggal 1 Januari pernah umur 15 tahun di Lamno 15 tahun di Semarang ada tu 15 tahun. Jadi yang sisa yang di Banda Aceh sisa di Banda Aceh itu juga pesantren kalau 22 tahun yang di BPN dia 17 untuk berangkat di Banda Aceh. Itulah aktivitas sehari-hari. Karena lu kali lu berdiri gitu, kan awak bukan berdiri lo. Jadi memperkenalkan diri, pertama nama, kita sebutkan nama, sudah itu
keputusan dari kecamatan apa yang